lancar tadi di Lancar. jalan. Iya. Cuma tadi agak macet-macet dikit tuh pas di Serdangnya. Kenapa itu? Ada perbaikan? Lagi ada perbaikan jalan tadi. Jadi sedikit lambat kesini, maaf ya Mbak. Iya nggak apa-apa. Perbaikan jalannya tuh panjang gitu ya? Ya lumayan dari Keramat tuh, dari Serdang ke Keramat gitu, itu kan lumayan jauh Panjang. gitu ya. Dari ya. Berapa lama tadi di perjalanan? Dari kapan? Wah, 2 jam Mbak, karena kan macet Masya kan, Allah. bawa mobil gitu, jadinya harus sabar. Iya ya, apalagi macet pakai naik mobil tuh pasti nggak bisa selap-selip kayak naik Iya, motor ya. betul. Jadi harus ngantri nunggu dulu gitu. Iya, tadi salah sih kenapa nggak lewat jalan tol gitu. Pasti buka tutup ya jalannya itu. Iya betul, jadi lama banget di jalan tadi. Tapi nggak hujan atau apa gitu? Enggak sih, paling gerimis-gerimis doang kayaknya. Ya emang musim hujan sih. Iya betul. Kadang-kadang tuh kalau di sini hujan, di sana nggak hujan gitu. Tapi tadi gerimis ya, di sini Iya. agak mendung sih, tapi nggak gerimis. Alhamdulillah. Iya. Tadi diantar sama siapa? Sama supir tadi kesini. Oh, sama supir. Supirnya di mana? Ada di luar tadi dia. Disuruh ngopi dulu, kan di depan ada kafe. Iya, di situ enak banget tuh. Banyak banget biasanya anak muda yang nongkrong. Oh gitu. Iya. Udah berapa lama gitu di situ kafenya? Kurang tahu sih. Oh. Ya lumayan lama Ini sih. Mbak di sini udah lama atau baru-baru ini? Baru beberapa bulan sih. Oh, pantesan berarti itu dulu kali ya kafe Iya. Kita dari tadi udah berbicara jauh tapi kita belum berkenalan kayaknya ya. Iya. Nggak sih? Iya betul. Iya, jadi perkenalkan saya dulu ya. Jadi saya namanya Febri, seorang konselor yang biasanya orang-orang kesini tuh buat curhat, buat cerita atau buat buat menuntaskan masalah-masalah mereka gitu. Kalau Mbak sendiri? Ya, saya Yasmin. Iya. Kebetulan saya orang Cilegon. Tahu Mbak itu dari rekan saya. Iya, dari rekan saya. Katanya ada konselor katanya di daerah Serang katanya gitu. Kalau mau coba ke sana. Nah, ya udah akhirnya saya kemarin kontak admin Mbak sendiri kan. Iya. Dan alhamdulillah bisa ketemu nih sekarang. Alhamdulillah. Iya. Bisa ketemu ya. Dari rekan itu rekan Mbak Yasmin tadi ya. Mbak Yasmin itu pernah kesini? Saudaranya pernah kesini. Oh, saudaranya pernah kesini. Ya. Jadi dia merekomendasikan nih ada gitu konselor di daerah Serang gitu. Gitu ya. Gimana tadi? Capek nggak sih? Tadi kan perjalanan 2 jam gitu kan? Ya gitu lah, bosen ya. Tapi yaudahlah, untung bukan saya yang bawa jadi nggak capek. Biasanya kan kalau kerja kalau ke kampus gitu. Kebetulan saya juga kan ngampus. Terus saya juga dimana, Mbak? ada di sini juga. Cuma saya sering bolak-balikan sama supir gitu. Tapi kadang kalau misalkan kalau ngampus ya bawa sendiri gitu. Kalau kerja ya diantar gitu. Oh, sambil kerja juga? Iya, saya meneruskan usaha orang tua sih gitu. Gitu ya. Kalau boleh tahu orang tua usaha apa? Ada furnitor gitu. Oh, furnitor. Iya. Semester berapa kuliahnya? Sekarang sudah semester 5. Sambil kerja gitu? Iya, itu nggak pusing? membantu orang tua sih lebih. Nggak pusing gitu kerja sambil kuliah? Pusing, cuma ya udah jalanin aja gitu. Jalanin aja, tapi dijalani dengan senang hati kan ya, dengan enjoy. Iya dong. Nggak sampai tertekan. Insya Allah kayak. Iya, alhamdulillah kalau kayak gitu. Ini kalau boleh tahu Mbak Yasmin tuh kesini mau apa gitu? Ya, tujuan saya kesini mau cerita, mau curhat karena akhir-akhir ini lagi kurang baik-baik aja gitu. Banyak masalah gitu. Masalah kerjaan, masalah kampus, atau masalah dengan diri sendiri?
mungkin itu udah melingkup semuanya. Kayaknya beban banget ya. Iya nih, aduh ya ampun gitu. Ya capek banget gitu ya. Tapi dari rumah itu, ini benar dari rumah atau misalkan dari mana gitu? Sebenarnya tadi dari ini dulu, dari toko. Ya, terus pulang dulu sebentar karena kan harus ganti baju dulu gitu kan. Nggak mungkin dong nanti bawa asem ke sini. Iya. Ya jadi pulang terus ya kesini taunya macet gitu. Jaga toko itu Mbak Yasmin yang jaga atau Mbak Yasmin yang apa? Enggak sih, bukan menjaga, lebih ke apa ya, lihat apa sih, kayak kan pembuatan, iya kan ada kayak pemesan segala macam gitu, aku yang ngerekap, terus aku juga yang melihat proses pembuatannya seperti apa gitu, biar kualitasnya juga bagus gitu kan. Masya Allah. Iya. Jadi harus dipantau juga gitu, walaupun udah punya karyawan tapi kan kita juga harus memantau gitu kan. Iya benar. Hebat banget Mbak Yasmin ya, baru semester berapa? 5. Semester 5 udah sambil bantu orang tuanya menjalankan usaha, tapi alhamdulillah lancar kan kuliahnya? Insya Allah lancar. Jalanin aja, terobos aja gitu. Tapi hari ini nggak ada perkuliahan atau apa? Nggak ada sih, nggak ada. Jadi tadi langsung dari rumah ke sini dan emang bener-bener lagi free kan ya, nggak ada kegiatan apa-apa. Iya. Nanti abis ini apa ada kegiatan lagi atau gimana? Abis ini sih ada janji sama temen ya. Oh, ada janji mau ngopi-ngopi. Apa mau ngopi-ngopi depan kafe sini? Kebetulan mau nge-mall sih. Oh, mau, iya buat refreshing gitu ya. Betul. Kayaknya udah mumet banget gitu ya, jadi iya di refreshing ya, nggak pusing. Betul. Tapi Mbak Yasmin sekarang udah santai, udah relax atau gimana, atau mau rebahan dulu? Atau enggak sih kayaknya. Nyantai dulu? Enggak kayak Mbak, udah cukup relax, cukup ya. Santai sekarang kan. Kalau misalkan nanti kita kan nanti mau melakukan konseling ya, sesi curhat. Nanti kalau misalkan kelamaan terus Mbak Yasmin ditunggu sama temennya atau enggak nanti? Kebetulan nanti saya yang jemput sih. Oh, yang jemput, jadi santai aja ya? Iya, karena kan emang udah tahu gitu kan, takutnya temen kalau janjian kan takutnya dia nunggu lama gitu, gak sesuai sama apa yang udah dijanjikan gitu kan. Jadi nanti jemput selesai dari sini gitu, karena kan nggak pasti nih gitu sampai jam berapanya gitu. Iya sih. Mbak Yasmin ini udah siap melakukan konseling? Udah siap? Siap udah. Sebelum melakukan konseling, kita lebih baik membaca doa terlebih dahulu ya, biar semuanya lancar dan diberikan kemudahan, dan Mbak Yasmin juga diberikan solusi yang terbaik nantinya untuk masalah Mbak Yasmin sendiri. Ya, berdoa. Berdoa selesai. Bisa kita mulai Mbak Yasmin? Bisa. Sebelumnya Mbak Yasmin sudah pernah melakukan konseling? Belum pernah. Atau Mbak Yasmin pernah tahu itu konseling itu apa? Ya, yang saya tahu ya konseling itu ya kayak curhat-curhatan, cerita gitu. Itu sih yang saya tahu. Kalau boleh tahu dari mana itu? Pernah nyari di Google atau dari teman? Dari teman. Teman Mbak Yasmin seorang konseling juga atau kuliah di jurusan konseling? Enggak sih, emang kebetulan teman saya itu kan punya saudara yang sudah saya ceritakan tadi ya. Oh iya, jadi udah tahu gitu ya. Udah tahu. Jadi kebetulan saya cerita ke dia dan dia menyarankan, coba kamu ke konselor deh gitu. Gitu, udah menyarankan ke saya. Betul.
Yasmin, Iya. kalau konseling itu sendiri itu seperti proses pemberian bantuan untuk menyelesaikan masalah Mbak Yasmin nantinya yang akan Mbak Yasmin ceritakan gitu ya, dengan salah satu nanti akan saya dengan suatu solusi yang terbaik untuk Mbak Yasmin gitu Mbak, paham Mbak? Dan Mbak Yasmin juga nggak perlu takut untuk menceritakan permasalahan Mbak Yasmin, karena insya Allah saya akan menjaga rapat rahasia-rahasia atau permasalahan-permasalahan yang nantinya akan diceritakan oleh Mbak Yasmin. Ya Mbak Yasmin nanti ceritakan aja dengan mengalir, dengan terbukanya gitu kan. Mbak Yasmin nggak perlu takut bahwa nanti masalah Mbak Yasmin itu akan bocor atau akan diketahui oleh orang-orang atau teman Mbak Yasmin sendiri nantinya, gitu ya Mbak ya. Jadi Mbak Yasmin nggak perlu takut, dan Mbak Yasmin juga bisa menceritakannya dengan sukarela kepada saya, permasalahan-permasalahan yang nantinya dialami oleh Mbak Yasmin gitu, agar saya juga nanti enak memberikan solusinya kepada Mbak Yasmin gitu ya Mbak. Paham Mbak? Paham. Iya. Dan tujuan dari konseling itu sendiri untuk menyelesaikan masalah Mbak Yasmin atau memberikan solusinya kepada Mbak Yasmin, dan bisa juga memotivasi Mbak Yasmin agar lebih semangat atau lebih agar permasalahan Mbak Yasmin itu bisa tuntas gitu ya Mbak. Mbak Yasmin sudah siap untuk melakukan konseling atau masih ada yang ingin ditanyakan tentang konseling itu apa? Udah sih kayaknya cukup. Cukup ya Mbak. Mbak Yasmin sudah siap atau mau apa dulu, atau mau ke kamar mandi dulu, mau ada yang dibutuhkan terlebih dahulu? Insya Allah siap. Siap ya Mbak. Nanti kita melakukan konseling yang semoga Mbak Yasmin bisa menceritakan ceritanya dengan terbuka ya Mbak. Sebelumnya bisa Mbak Yasmin ceritakan permasalahan dari Mbak Yasmin ini? Oke. Jadi Mbak, saya akhir-akhir ini merasa insecure, merasa kurang percaya diri, dan merasa kayak penuh dengan tekanan gitu. Permasalahan kenapa Mbak Yasmin bisa merasa seperti itu Mbak? Karena saya melihat orang lain sih Mbak, orang lain memiliki pencapaian yang jauh gitu, yang membuat saya merasa insecure tuh karena saya merasa kalau diri saya itu tertinggal jauh dari orang-orang gitu, orang lain gitu. Kenapa Mbak Yasmin merasa insecure gitu? Karena saya merasa kalau diri saya itu sudah tertinggal jauh sama orang-orang di luar sana gitu. Jadi diri saya tuh merasa kayak insecure, kayak rasanya kurang percaya diri, apalagi kalau misalkan ketemu sama keluarga, kerabat atau teman yang sudah bisa dikatakan dia sukses gitu. Kadang saya tuh suka membanding-bandingkan diri saya dengan orang lain gitu. Apakah ada seseorang yang merendahkan Mbak Yasmin sendiri? Sebenarnya kalau untuk merendahkan itu dari kecil ya Mbak ya. Maksudnya ada beberapa, nggak banyak tapi ada aja, kayak celetukan atau omongan-omongan orang gitu di sekitar saya yang kayak, Allah katanya cantik-cantik bego katanya, terus cantik-cantik cantik-cantik attitude-nya jelek kayak gitu-gitu. Itu kan membuat diri saya tuh menjadi kayak nggak percaya diri gitu. Kan ada yang banyak orang yang
semakin dia digituin semakin dia bangkit gitu. Tapi saya tuh tipe orang yang semakin saya direndahkan saya semakin down gitu, dan saya kesulitan untuk mengatasi masalah itu. Atau sebelumnya Mbak Yasmin punya kegiatan gitu yang orang-orang tidak tahu? Kalau kegiatan, alhamdulillah saya kegiatannya banyak Mbak. Karena dulu sempet ya namanya juga masih anak muda ya gitu, kayak pacaran, kayak apa sih, suka-suka gitu sama sama lawan jenis gitu kan. Terus saya sakit hati gitu kan karena diselingkuhin, jadi saya menyibukkan diri gitu biar biar ada manfaatnya gitu tuh, biar nggak kepikiran lagi gitu. Saya tuh keseharian saya tuh mengikuti organisasi di kota, lalu itu namanya genre Mbak. Oh iya. Boleh disebutin? Oh iya, boleh Ya. diceritakan saja. Ya, saya mengikuti organisasi kota yang namanya itu genre. Lalu saya juga di rumah juga sama, saya juga termasuk pendiri pemuda-pemudi dari perumahan saya itu gitu. Lalu saya juga di kampus, Iya. saya juga ada, saya sebagai ketua komunitas. Dari cerita Mbak Yasmin ini kan banyak kegiatan ya, tapi kenapa banyak orang-orang yang merendahkan Mbak Yasmin, dan kenapa Mbak Yasmin merasa insecure gitu? Ya karena apa yang dikatakan orang lain itu sebenarnya ada benarnya juga gitu, dan saya juga tahu sebagian orang yang kayak gitu tuh itu untuk memotivasi saya untuk menjadi lebih baik gitu. Tapi saya tuh menerimanya itu sebagai bukan motivasi, tapi kayak apa ya, down gitu Mbak, bikin saya tuh nggak percaya diri gitu. Jadi bikin saya merasa insecure. Itu seperti hujatan gitu menurut Mbak Yasmin ya? Atau perkataan yang tidak baik gitu ya? Atau sebelumnya Mbak Yasmin itu pernah nggak sih merasa bangga sama diri Mbak Yasmin sendiri atas pencapaian Mbak Yasmin yang tadi banyak kegiatannya, banyak juga apa ya, lebih banyak ininya, lebih apa, iya lebih banyak kegiatannya dan lebih banyak pencapaiannya? Atau emang di luar sana pencapaian mereka yang telah mengatakan Mbak Yasmin itu lebih banyak dan lebih sukses, atau gimana? Gimana ya, saya tuh merasa kalau saya tuh sebagai apa ya, ibaratnya tuh gimana ya istilahnya tuh, kayak kucing loh, kayak cuma ngikutin doang gitu, kayak kucing gitu. Oh, jadi ngikutin orang-orang yang bukan dalam artian apa Mbak Yasmin ini tidak merasa berbangga diri terhadap pencapaian yang sudah Mbak Yasmin raih? Ada sih Mbak, mungkin bangga karena sudah mau berjuang gitu sampai saat ini gitu. Karena berat ya Mbak ya gitu, untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan tekanan, lalu rasa insecure yang semakin menjadi-jadi gitu. Jadi karena saya juga sempat, karena rasa tidak percaya diri ini gitu, rasa yang apa sih yang mengakibatkan penuh banyaknya tekanan gitu, kayak ingin mencoba bunuh diri gitu Mbak. Tapi alhamdulillah apa ya, akhirnya semakin dewasa semakin sadar dan semakin menyesal sih Mbak, kenapa dulu pernah melakukan hal itu gitu. Pernah melakukan hal apa? Iya, pernah melakukan untuk mencoba bunuh diri gitu. Atau pernah nggak sih orang tua Mbak Yasmin itu memotivasi Mbak Yasmin atau membangkitkan semangat Mbak Yasmin gitu?
biar agar Mbak Yasmin itu tidak merasa insecure? Ada sih pastinya ya, orang tua ada sih kayak mensupport, kayak enggak kok kamu gini 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 gitu, kayak memotivasi untuk bangkit gitu. Kalau kalau apa yang dikatakan sama orang lain itu nggak seperti itu gitu, cuma karena sudah tertanam di diri saya kayak apa sih, kayak menerima dengan mentah gitu tuh, jadinya begini gitu. Tahu ada nggak sih yang membuat Mbak Yasmin itu untuk tetap semangat gitu? Enggak sih mbak, kalau saya sih kayak ngikutin, untuk saat ini kayak ngikutin alurnya aja gitu, kayak ya udah, apa yang ada di depan udah jalanin aja gitu kalau sekarang. Mengikuti takdir gitu. Iya, Sudah kayak ada. udah nggak ada apa ya, planning gitu udah nggak ada, Lebih berserah diri aja berserah gitu. diri aja. Mungkin kalau misalkan dulu tuh kayak banyak yang ingin dicapai gitu kan, tapi kalau sekarang kayak lebih pasrah gitu. Tapi rasa insecure mah ada gitu. Kalau boleh tahu apa yang sebenarnya Mbak Yasmin ini inginkan sehingga Mbak Yasmin ini menjadi merasa insecure dan belum bisa mensetarakan dengan orang-orang yang menurut Mbak Yasmin itu luar biasa? Banyak sih, kalau ditanyain seperti itu sebenarnya banyak sekali. Kalau boleh tahu bisa disebutkan? Seperti contohnya gini, sesekali kadang pernah dibuat kayak dibanding-bandingkan antara saya dengan sepupu saya gitu. Kayak sepupu saya tuh kan emang dia apa ya, dia tuh pintar gitu, dia cerdas karena dari kecil dia selalu mendapatkan ranking 1, lalu sekarang juga gitu kan, intinya banyak prestasi yang dia dapat gitu. Terus juga dia juga sekarang ditambah kan dia sudah dewasa gitu kan, dia juga akan menikah dengan apa, anaknya, bukan anaknya tapi adiknya wali kota gitu. Jadi banyak banyak yang ngebanding-bandingin gitu, sedangkan kalau saya kan kayak biasa aja, nggak pinter-pinter amat gitu, nggak cerdas-cerdas amat. Terus juga kalau masalah apa sih namanya, laki-laki gitu ya, biasa aja lah gitu. Tapi dalam penglihatan saya ini banyak sekali pencapaian Mbak Yasmin ini. Tapi kenapa Mbak Yasmin malah merasa insecure? Padahal banyak di luaran sana yang sepertinya ingin seperti Mbak Yasmin. Mungkin dibalik apa ya, rasa insecure saya juga itu ada rasa haus akan validasi juga sih mbak. Tapi apa Mbak Yasmin tidak melihat ke belakang dengan orang-orang yang misalkan di bawah Mbak Yasmin yang ingin seperti Mbak Yasmin gitu? Jangan melihat orang-orang yang di atasnya Mbak Yasmin seperti sudah mencapai banyak pencapaian gitu. Kenapa Mbak Yasmin tidak melihat orang-orang yang di belakangnya Mbak Yasmin gitu, yang belum mencapai segalanya yang sekarang di posisi Mbak Yasmin ini? Kalau lihat ke belakang yang ada nanti saya menjadi orang yang angkuh. Tapi kalau saya lihat ke atas juga saya merasa insecure gitu mbak. Jadi saya juga bingung nih harus gimana ya. Kalau menurut saya Mbak Yasmin ini pencapaiannya sudah luar biasa, banyak sekali gitu kan. Dari pencapaian kegiatan-kegiatan yang Mbak Yasmin lakukan, terus dan juga Mbak Yasmin bisa membuat satu organisasi tadi, satu perkumpulan apa namanya, pemuda-pemudi di kompleksnya. Itu menurut saya itu udah pencapaian yang luar biasa, yang orang lain yang mungkin di luar sana belum bisa mencapai gitu. Tapi Mbak Yasmin merasa insecure terhadap orang-orang yang
ada di atas Mbak Yasmin tapi Mbak Yasmin tidak bisa mencapainya. Kalau menurut saya pencapaian yang Mbak Yasmin, setiap orang pasti mempunyai perbedaan, berbeda-beda dalam mencapai suatu apa ya, suatu pencapaiannya pasti berbeda-beda Mbak Yasmin. Mbak Yasmin nggak perlu merasa insecure. Mbak Yasmin bisa melihat di belakangnya Mbak Yasmin atau misalkan di bawahnya Mbak Yasmin orang-orang yang di luar sana mungkin ingin seperti Mbak Yasmin. Jadi Mbak Yasmin nggak perlu merasa insecure, merasa nggak percaya diri. Mbak Yasmin boleh lihat yang apa, orang-orang di luar sana bahwa mereka juga sebenarnya ingin seperti Mbak Yasmin gitu. Tapi baik Mbak Yasmin, jadi gini, dari cerita yang telah Mbak Yasmin ceritakan, saya memberikan saran ya untuk Mbak Yasmin, bahwa Mbak Yasmin itu tidak perlu insecure, tidak perlu merasa tidak percaya diri gitu, karena masih ada orang tua yang selalu mensupport Mbak Yasmin ya kan ya. Atau ada teman-teman yang support Mbak Yasmin juga nggak? Ada, alhamdulillah masih ada. Dari keluarga sendiri? Yang sudah saya ceritakan tadi ya Mbak ya. Kalau misalkan ya pasti orang tua ada support-supportnya gitu kan. Cuma kadang mereka tanpa mereka sadari ada hal yang bikin anaknya juga Jadi dari down. omongannya itu down gitu Mbak. Kalau menurut saya Mbak Yasmin tuh nggak perlu down gitu. Dari banyaknya kegiatan Mbak Yasmin yang Mbak Yasmin lakukan itu udah suatu pencapaian yang menurut saya luar biasa gitu ya kan ya. Mbak Yasmin juga bisa melihat gitu ya, bahwa masih banyak di luaran sana yang menurut saya masih apa ya, jadi Mbak Yasmin itu tidak perlu down gitu, karena pencapaian Mbak Yasmin itu sudah luar biasa gitu. Dan banyak juga pasti banyak orang-orang yang support Mbak Yasmin, pasti kasih semangat untuk Mbak Yasmin untuk selalu, banyak juga pasti dukungan untuk terus maju buat Mbak Yasmin. Tidak semuanya pasti membuat Mbak Yasmin down gitu. Mbak Yasmin nggak perlu apa ya, nggak perlu melihat orang yang lebih sukses dari Mbak Yasmin atau mereka yang pencapaiannya sudah luar biasa, karena menurut saya setiap orang pasti beda pencapaiannya. Dan menurut saya pencapaian Mbak Yasmin ini sudah luar biasa, dan pasti banyak juga yang ingin seperti Mbak Yasmin. Jadi Mbak Yasmin tidak perlu insecure ya Mbak. Dan solusi dari saya, Mbak Yasmin bisa solusi dari saya, Mbak Yasmin tetap semangat, tetap menjalani hidupnya dengan yang sudah ada, dengan penuh kegembiraan, penuh kebahagiaan. Mbak Yasmin tidak perlu insecure lagi, karena saya yakin Mbak Yasmin bisa mencapai apa yang Mbak Yasmin inginkan. Cuma untuk saat ini mungkin belum, tapi nanti insya Allah Mbak Yasmin bisa mencapai semuanya dan bisa membuktikan kepada keluarga Mbak Yasmin bahwa Mbak Yasmin bisa melakukan itu. Dengan Mbak Yasmin bisa dipahami, Bisa Mbak. bagaimana Mbak Yasmin? Mbak Yasmin bisa menemukan solusinya? Sudah. Bagaimana, apa ada yang kurang? Cukup sih. Saya sudah merasa lega sekarang. Sudah saja. Alhamdulillah. Mungkin konseling kali ini dicukupkan saja ya, Ya. Kak. Ya. Sepertinya Mbak Yasmin juga sudah merasa lelah ya, karena tadi perjalanan yang cukup jauh ya Mbak. Betul. Ya, sepertinya sudah merasa ingin segera
shopping ya, tadi Mbak Yasmin mau shopping kan ya? Iya ya Iya, benar. benar. Mau apa ya, mau belanja itu kan, mau ngopi-ngopi cantik. Oke, baik Mbak Yasmin. Nanti mungkin Mbak Yasmin bisa datang kembali ke sini jika Mbak Yasmin masih merasa insecure. Nanti bisa kita ceritakan lagi permasalahan apa yang Mbak Yasmin belum terselesaikan. Nanti kita selesaikan di sini ya Mbak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan solusinya mungkin cukup bisa diterapkan kepada Mbak Yasmin, bisa dilakukan kepada Mbak Yasmin ya Mbak, untuk tetap semangat dan tidak boleh merasa insecure ya Mbak. Ya, mungkin dari saya cukup. Saya tutup ya Mbak. Nanti kalau misalkan Mbak mau konsul lagi atau permasalahan ada yang belum terselesaikan, Mbak bisa kontak saya aja Mbak. Untuk jadwalnya nanti kita atur, mungkin dari jadwal Mbak Yasmin atau jadwal saya ini nanti kita atur, karena Mbak Yasmin juga banyak pekerjaan ya kan, ya kuliah juga kan. Nanti kita atur aja ya Mbak. Terima kasih sudah datang ke sini dan sudah percaya kepada saya. Semoga masalah Mbak Yasmin cepat teratasi ya Mbak. Amin. Saya cukupkan ya Mbak, terima kasih. Kita ucap hamdalah Mbak sebelum Alhamdulillah. terima kasih ya Mbak. Terima kasih ya. Ya, makasih. Ya, hati-hati ya Mbak pulangnya. Ya, terima kasih Mbak. Yuk Mbak, saya antar. Doain tuh. Ini Mbak. Ini Mbak.